Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari dengan NIM 1057311133322, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas AK22D. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menjelaskan tentang liabilitas, kewajiban jangka pendek dan penggajian, yang dimana yaitu liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang akan dibayarkan dalam waktu satu siklus operasional atau kurang dari 1 tahun pada tanggal neraca. Karakteristik kewajiban jangka pendek yaitu menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, yaitu beberapa karakteristik kewajiban jangka pendek adalah: yang pertama, kewajiban bisa diselesaikan dalam siklus operasi normal. 2. Memiliki tujuan diperdagangkan. 3. Memiliki waktu jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 3. Tidak terdapat hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian. Selanjutnya yaitu diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka kategori. Kategori dikatakan jangka pendek apabila sebagai berikut: 1. Waktu siklus normal operasional perusahaan. 2. Dimiliki untuk diperdagangkan. 3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam kondisi tingkat likuiditas adalah rasio antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek atau utang lancar, sehingga kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan harus selalu dilakukan dengan aset lancar, yang dimana aset lancar tersebut digunakan sebagai alat untuk membayar utang. Yang termasuk liabilitas jangka pendek yaitu: pertama, utang dagang dan utang wesel. 2. Utang jangka panjang jatuh tempo periode 1 tahun. 3. Utang dividen. 4. Uang muka dan jaminan dapat diminta kembali. 5. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. 6. Utang biaya. 7. Utang bonus. 8. Pendapatan diterima di muka. 9. Utang gaji dan upah. Selanjutnya, perbedaan utang yang sudah pasti dan utang kontingensi. Kewajiban jangka pendek dibedakan ke dalam utang yang sudah pasti dan utang kontingensi. Utang yang sudah pasti adalah utang yang keberadaannya sudah pasti dan tidak tergantung pada kondisi di mana yang akan datang. Sedangkan utang kontingensi adalah utang potensial yang belum pasti atau utang yang timbul saat ini yang tidak diakui karena tidak memenuhi syarat atau kedua kondisi tersebut, yaitu yang pertama, kemungkinan perusahaan akan diwajibkan untuk mentransfer manfaat ekonomi pada saat penyelesaian. Yang kedua,
jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal, misalnya utang perusahaan yang mungkin timbul karena gugatan oleh pihak lain dalam perkara pelanggaran hak paten. Yang selanjutnya yaitu jenis transaksi. Yang pertama itu utang weksel adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan wesel atau promes. Utang wesel atau wesel bayar biasanya diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan seringkali disertai dengan pembayaran bunga. Wesel berbayar terdiri atas dua kategori, yaitu utang wesel berbunga dan utang wesel tidak berbunga, atau utang wesel yang didiskonto. Utang wesel berbunga merupakan utang wesel yang secara eksplisit menyatakan dalam wesel bahwa terdapat suku bunga pada saat jatuh tempo, sehingga perusahaan harus membayar utang tersebut sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Sedangkan utang wesel tanpa bunga merupakan utang wesel di mana tidak secara eksplisit menyatakan adanya suku bunga dalam wesel tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi utang pajak adalah tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak. Di Indonesia, semua badan atau perorangan yang termasuk dalam kategori wajib pajak yaitu memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Wajib pajak tersebut dapat mencakup wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP apabila melakukan kegiatan transaksi atas barang atau jasa kena pajak harus membayar kewajiban perpajakan terhadap pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya itu perusahaan juga harus menghitung, menyetor, dan melaporkan kegiatan operasionalnya secara periodik atau akhir tahun guna mengetahui besar kewajibannya terhadap pajak penghasil badan atau PPh badan. Selanjutnya yaitu di lain pihak karyawan perusahaan sebagai wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan juga wajib membayar pajak secara periodik melalui pemotongan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan yang disebut dengan pajak penghasil atau PPh pasal 21 karyawan. Selanjutnya yaitu transaksi utang usaha yang dimana utang usaha adalah kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu pendek. Utang tersebut biasanya tidak disertai dengan perjanjian secara tertulis. Bahkan seringkali timbulnya utang piutang ini hanya didasarkan atas saling mempercayai antara pihak kreditur dan pihak debitur.
Selanjutnya yaitu contoh soal kewajiban jangka pendek. Pada tanggal 1 Desember, PT Afrika Arumi membeli persediaan barang dagang sebesar 2 juta dengan mengeluarkan wesel dengan tingkat bunga 12% per tahun dalam jangka waktu 60 hari. Pada saat tanggal 1 bulan 12, pembelian barang dagang sebesar 2 juta. Wesel bayar jangka pendek sebesar 2 juta. Pembelian barang dengan mengeluarkan sebuah wesel pada tanggal 31 bulan 12, beban bunganya itu sebesar 20.000. Utang bunganya 20.000. Penyesuaian bunga atau utang bunga dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Perhitungan bunga sebesar 2 juta dikali 12% dikali 30 per 360 sama dengan 20.000. Dari tanggal 1 sampai pada tanggal 1 bulan 12 sampai dengan pada tanggal 31 bulan 12 sama dengan 30 hari. Jurnal balik pada tanggal 1 bulan 1, utang bunga sebesar 20.000 dan beban bunganya sebesar 20.000. Pembayaran wesel pada tanggal 30 bulan 1, wesel bayar sebesar 2 juta. Beban bunganya yaitu sebesar 40.000 dan kasnya yaitu 2.040.000. Perhitungan bunganya yaitu 2 juta dikali 12% dikali 60 per 360 sama dengan 40.000. Selanjutnya yaitu penggajian. Pengertian upah dan gaji. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pengerjaan yang dilakukannya. Perbedaan gaji dan upah terletak pada nominalnya. Jika gaji nominalnya tetap, sedangkan upah nominalnya tidak tetap. Gaji adalah biaya tenaga kerja atas pelayanan kepegawaian ataupun manajerial yang dibayarkan secara teratur atau reguler. Sedangkan upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam, harian, atau bagian kerja. Selanjutnya yaitu terdapat jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada 2 sistem, yaitu sistem penggajian. Sistem penggajian merupakan proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dan pengajuan pajak pekerjaan. Yang kedua, sistem pengupahan. Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi atau bayaran atau upah yang diterima pekerja. Selanjutnya yaitu pengendalian internal terhadap upah dan gaji. Tujuan pengendalian internal adalah menjamin manajemen perusahaan, organisasi, atau entitas agar tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengendalian internal penggajian yang efektif akan melibatkan banyak departemen fungsional, antara lain departemen personalia, pencatatan waktu, departemen penggajian,
dan Departemen Akuntansi, yang dimana yaitu tugas yang utama dari personalia adalah menyediakan tenaga kerja di dalam kualitas serta kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian di dalam suatu perusahaan. Hal tersebut berarti bagian personalia tersebut memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar dapat lebih mudah untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir. Karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketiga yaitu fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, memutuskan penetapan karyawan baru, menaikkan pangkat dan golongan gaji, mutasi serta pemberhentian karyawan. Selanjutnya yaitu yang keempat, Departemen Keuangan adalah membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Beberapa komponen upah dan gaji. Komponen upah dan gaji terdiri atas gaji, upah pokok, dan tunjangan-tunjangan. Di samping itu juga terdapat potongan-potongan terhadap gaji dan upah. Yang pertama itu gaji dan upah pokok, yang dimana gaji dan upah pokok atau upah pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya, dengan besaran tidak kurang dari 75% dari total gaji yang diterimanya. Kedua itu program upah insentif dan bonus. Yang dimaksud dengan program upah insentif dan bonus yaitu tujuan insentif bagi karyawan. Dari sisi karyawan, tujuan pemberian insentif adalah memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan. Selain gaji pokok, memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu premi lembur. Yang dimaksud dengan premi lembur yaitu karyawan yang bekerja melebihi 7 jam per hari dihitung sebagai jam lembur yang tarifnya sama dengan tarif jam kerja biasanya. Premi lembur 50% dari upah regular. Selanjutnya yaitu program pensiun. Yang dimaksud dengan program pensiun adalah suatu program yang mengupayakan terjadinya utang pensiun
atau disebut juga manfaat pensiun bagi pesertanya. Selanjutnya yaitu program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yaitu meliputi perlindungan JKK, jaminan kecelakaan kerja, JK, jaminan kematian, JHT, jaminan hari tua, dan JP, jaminan pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di mana program ini telah dikenal sebelumnya dengan nama program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mulai tahun 2014, program Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, di mana layanan kepada tenaga kerja yang sebelumnya adalah jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sekarang diperluas antara lain jaminan TIKA atau LHK, yang dimaksud dengan tenaga kerja di luar hubungan kerja. Selanjutnya yaitu kesimpulannya yaitu liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban finansial perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Beberapa jenis liabilitas jangka pendek meliputi utang dagang, utang bank, pajak yang belum dibayar, serta gaji dan tunjangan karyawan yang belum gedung. Sekian yang sempat saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.